tiba-tiba buat kita, tapi bagi Tuhan itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kita terus siapkan hati kita. Sehingga apapun terjadi, mau diberkati tiba-tiba, kita tetap berkata Tuhan baik. Saudara, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat percaya bahwa kita semua ada sampai hari ini itu karena kita menyembah Allah yang begitu baik. Amin, saudara. Nah, saudaraku, sebelum saya masuk di dalam khotbah saya ingin bertanya sesuatu kepada saudara. Mohon dijawab dengan jujur ya. Saudara, lebih mudah mana orang berkata Tuhan itu baik? Ketika dalam persoalan atau ketika sedang mengalami berkat yang luar biasa, atau mungkin kalau bahasa sekarang keadaannya sedang baik-baik saja. Lebih mudah mana tuh bilang Tuhan itu baik? Puji Tuhan. Berarti khotbah ini pas untuk saudara. Ya, kita harus jujur ya saudara. Memang begitulah. Kita lebih mudah, lebih gampang untuk berkata Tuhan itu baik. Ya, kalau sudah terima berkat, ngalami mujizat, itu di mana-mana itu, haleluya, tangannya mungkin tingginya sampai. Ya, saudara. Nah, saudara, mari kita mau belajar hari ini, karena saudara perlu tahu bahwa visi tahun 2024 adalah apa? Jadilah terang. Ulang lagi 1, 2, 3. Visi 2024 adalah Nah, saudara, keren kan? Nah, saya berharap kalian masih ingat khotbahnya Mami minggu lalu ya. Itu remah buat saya. Jadi perlu saudara dan saya mengerti bahwa kalau kita mau jadi terang, kita siap dibakar. Kita siap mengalami proses saudara. Nah, jadi seperti minggu lalu Mami kasih ilustrasi sumbu kompor. Ya, kalau sumbu itu mau teriak, dia teriak. Tapi kalau dia tidak merelahkan dirinya untuk dibakar, tidak akan ada terang. Ya Pak ya? Bahkan dia bisa hanya jadi sumbu yang berkarat dan dibuang, tidak ada gunanya. Dan hanya karena dia merelahkan dirinya untuk dibakar, maka saudara bisa makan makanan yang enak-enak. Ya, mas saudara juga bisa dia berdampak. Nah, jadi ini yang saya mau kita mengerti saudaraku, supaya kita tahu bahwa ini tahun ini di mana kita akan terus dan terus mengalami ya proses pemurnian daripada Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin terjadi, ya seperti dinubuatkan oleh hambanya, saudaraku, kita dengar di MDPJ, bahwa akan ada banyak hal yang mungkin tiba-tiba mengejutkan kita, sesuatu yang tidak pernah kita prediksi terjadi sama kita. Tapi saya mau ingatkan saudara bahwa betul, tiba-tiba buat kita, tapi bagi Tuhan itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kita terus siapkan hati kita. Sehingga apapun terjadi, mau diberkati tiba-tiba, kita tetap berkata Tuhan baik. Mau ngalami proses pergumulan tiba-tiba, kita Tuhan baiknya lebih kencang lagi, benar gak? Oh, baru sedikit yang setuju. Banyak yang diam, gak setuju mungkin. Nah, gak apa-apa saudara, pelan-pelan. Nah, mari saudara kita mau belajar ya. Oh, masih loading ya. Saya kira wifi di sini tajam loh saudara. Tapi kok ada yang nangkapnya lambat ya. Oh, belum connect ya sama wifi gereja mungkin. Nah, saudara, mari kita mau belajar belajar dari Yeremia, saudaraku, bagaimana dia ya melihat keadaan bangsa Israel pada waktu itu ya, Yerusalem runtuh. Bahkan saudaraku, waktu itu penduduknya dibuang, ditawan di Babel, saudara ya. Tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Ratapan 3 ayat 20 sampai 26. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Jiwaku selalu teringat akan hal itu
dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Lalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa bagaimana kita yang rindu untuk tetap bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, terang dibutuhkan di dalam kegelapan, saudara. Jadi terang di sini tidak hanya berbicara secara harafiah seperti saudara melihat lampu yang menerangi kegelapan, tetapi bisa juga berbicara kita sedang ada di dalam kegelapan dunia. Kegelapan dunia bukan berarti semua mati lampu ya. Tetapi ini di mana mungkin di mana-mana saudara, orang hidup dalam kegelapan, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Ya, artinya orang-orang yang di mana tidak punya pengharapan lagi. Nah, disitulah saudara ketika kita diutus masuk di tempat itu, ketahuilah bahwa itu tujuan Allah supaya kita tetap memancarkan terang Kristus. Amin. Kenapa saudara? Karena di dalam kita sudah ada sumber terang. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Artinya Allah ada di dalam setiap hidup kita. Sehingga harusnya saudara dan saya di tengah-tengah orang-orang yang tidak punya lagi pengharapan. Ya, melihat segala sesuatu sudah tidak ada harapan lagi. Ya, semuanya jalan tertutup, tidak ada tidak mungkin sembuh misalnya, masalahnya tidak mungkin lagi terselesaikan. Tetapi percayalah, ya, ketika kita punya terang di dalam setiap kehidupan kita, maka kita bisa menjadi terang bagi mereka. Amin. Bukan karena kekuatan kita saudara, karena kemuliaan Allah turun atas kita, terang Tuhan terbit atas kita, itulah yang akan memampukan setiap kita terus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Amin. Nah, saudara kita melihat, tadi saya cerita di awal bahwa Yeremia sedang melihat ya kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Mereka ditawan, tidak ada lagi harapan. Ya, Yerusalem runtuh, saudara. Tetapi dia tetap memiliki pengharapan seperti yang kita telah baca tadi, ya, saudara. Ya, dia tetap berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Amin. Artinya apa, saudara? Bahwa setiap masalah, setiap kegelapan yang kita hadapi ada expire-nya. Amin. Pagi pasti datang. Pagi pasti datang. Amin, saudara. Ini gambaran bahwa ada harapan. Tak berkesudahan. Jadi ketika ini kita pegang teguh dalam hidup kita, kita akan tetap menjadi orang-orang yang bisa memancarkan terang. Karena banyak orang ketika dia menghadapi keadaan masuk dalam situasi yang penuh kegelapan, lama-lama dia juga ikut gelap. Ya, ikut gelap saudara. Ikut lemah. Ya, ingat saudara, saudara dan saya ada sumber terang di dalam setiap kita. Dan kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Dia Allah yang tetap kuasanya untuk membawa terang itu supaya setiap orang-orang yang butuh pengharapan, setiap orang-orang yang dalam kegelapan, ketika dia ketemu dengan Yesus, dia akan memiliki pengharapan yang baru. Amin, saudara. Puji Tuhan bagi nama Yesus. Nah, kita melihat apa yang perlu saudara hari-hari ini miliki, saudara. Ya,
Yang pertama adalah kita perlu memiliki paradigma yang baru. Ya. Di tengah-tengah situasi keadaan, saudara kita perlu selalu berpikir yang positif. Ya. Melihat segala sesuatu itu pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Ya. Apapun yang kita alami, kita pun dibawa dalam situasi keadaan apapun. Yang mungkin tadi saya bilang tiba-tiba dan itu tiba-tibanya nggak enak. Ya, buat daging pasti saudara, itu akan kita selalu memiliki paradigmanya Tuhan. Amin. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kita. Kenapa itu yang tidak baik terjadi? Karena ada dosa di dalam diri kita. Itulah yang merusak semua rancangan Tuhan yang sempurna. Tetapi percayalah, ketika kita datang kepada Dia, kepada terang Tuhan itu, maka Dia Allah yang sanggup memulihkan seluruh keberadaan kita. Amin. Membawa kita kembali ke dalam rencananya. Nah, di sini saya bilang tadi, miliki paradigma yang baru. Filipi 4 ayat 8. Jadi, baca sama-sama saudara. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya, saudara, suatu hari ada seorang bapak diskusi sama temannya. Dia bilang begini, pikiran kita ini seperti pertempuran antara dua macan. Macan ya, tahu macan kan? Tahu. Nah, bukan macam, macan. Nah, jadi saudaraku, terus dia tanya, maksudnya apa? Dia bilang di dalam pikiran kita ini ada macan putih dan macan hitam yang selalu bertempur gitu. Terus dia tanya, terus yang menang yang mana? Menurut kalian siapa yang menang? Yang putih ya? Belum tentu, bisa kalah juga. Akhirnya si bapak ini, tentu yang menang adalah macan yang saya kasih makan. Artinya apa saudara? Di dalam pikiran kita selalu ada yang positif dan negatif. Tapi yang menentukan siapa yang menang, siapa yang Anda kasih makan lebih banyak. Kalau kita kasih makan yang negatif terus ke dalam pikiran kita. Lihat orang kurang senyum sedikit, kita bilang, kok gitu ya? Padahal saya baru traktir dia McDonald. Kok dia cemberut gitu loh sama saya? Nah itu tuh, kasih makan yang apa tadi itu? Yang negatif. Ya. Lihat orang gemuk sedikit digosipin. Oh dia itu kurang puasa mungkin. Lihat yang kurus, duh kasihan. Mungkin dia kurang gizi kali. Nah, jadi ini adalah orang yang apa tadi? Memberikan makan macan yang mana tuh? Yang hitam saudara. Dan akibatnya nanti dia kalau itu terus dikasih makan sama kan saudara dan saya kan. Kalau ada dua orang, satu dikasih makan terus tiap hari teratur, dikasih gizi. Terus yang satu enggak, pasti yang satu lebih kuat kan. Suruh perang pasti yang dikasih makan yang menang. Nah, tapi saudara kalau kita memiliki paradigma yang baru, maka yang kita akan kasih makan terus adalah siapa? Macan yang mana? Tadi kan macam yang hitam kan dah dikasih makan yang jelek kan. Berarti kalau kita mau, ya kita memiliki paradigma yang baru, kasih makanlah macan putih. Macan putih, macan putih saudara. Ya kedengarannya macam ya, macan. Kasih makan yang macan putih artinya ketika kita melihat ada yang negatif, berusahalah kita cari yang positifnya. Amin. Ya. Ketika ada teman-teman kita tadi ya, banyak mungkin dia lagi ada disapa,
kok dia sepertinya kurang semangat. Mungkin dia ada persoalan. Ya, dia tadi mungkin habis dimarah majikan, dimarah suami, teman, atau dibentak itu sopir bus. Akhirnya kan belum selesai, masih ada efek-efek kesalnya, ketemu saudara, dia begitu. Nah, jadi ayo kita mau belajar ini. Saya percaya orang-orang yang selalu pikirannya positif, saudaraku, ini akan menjadi orang-orang yang akan menjadi sumber terang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita bisa terus membawa terang dimanapun kita berada. Karena melihat orang yang mungkin juga tadi saya bilang tadi, mungkin orangnya ngamuk-ngamuk kah atau apa, kita nggak refleks balik dengan dia. Karena kita tahu kalau dia ngamuk, kita ngamuk bisa cakaran. Nah, itulah saya bilang tadi, ayo ya, kita mau hari-hari ini belajar memiliki paradigma yang baru. Yang negatif-negatif, saudaraku, ayo kita bersama-sama kita buang jauh-jauh. Ya. Saudaraku, ketika kita terus memikirkan yang negatif, wah, iblis itu makin suka. Ya. Karena iblis itu kan dia cuma taunya masa lalu, saudara. Yang negatif-negatif kan, dia ingat 10 tahun lalu tuh masih dia ingatin saudara kan. Kamu tuh. Ya. Tapi kalau Tuhan, dia tahu masa lalu saudara dan masa depanmu. Dia bilang masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Oleh karena itu, be positif. Amin. Hari-hari ini, pergumulan itu jangan sampai membuat kita lemah iman kita. Menjadi lemah semangat kita dalam berdoa, dalam memuji Tuhan, dalam beribadah, masuk menara doa, masuk di kul. Amin. Kita harus tetap selalu memiliki semangat karena kita orang-orang yang selalu positif. Amin. Positive thinking ya, bukan positif COVID lagi. Ayo kita lanjut. Nah, jadi tadi yang pertama saudara apa? Memiliki paradigma yang baru. Seperti tadi Yeremia, di tengah-tengah semua keadaan hancur saudara. Dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia tahu bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, dampaknya ketika saudaraku kita terus menjadi orang yang positif dikatakan di sini, maka firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ya. Di sini saudaraku Rasul Paulus mengajarkan bagaimana dia di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah dera apapun yang datang kepada dia, dia tetap positif. Amin. Dia tetap bersukacita, dia tetap memuliakan Tuhan. Maka apa dampaknya? Kita akan memiliki sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Amin, saudaraku. Ini saudaraku luar biasa. Orang yang selalu positif di dalam pikirannya, positif pandangannya, itu dia akan selalu sukacita, damai sejahtera. Seperti tadi kan, sekalipun mungkin digosipin ataupun apa, ya dia pikiran positif aja, mungkin dia kehabisan bahan. Jadi dia cerita saya, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Nah, itu kita belajar untuk berpikiran positif. Nah, saudaraku, pentingnya di sini kita memiliki sukacita damai sejahtera, saudara. Ya, karena begitu banyak orang-orang, saudaraku, kehilangan sukacita damai sejahtera ini. Bukan ditentukan oleh apa? Harta yang melimpah. Banyak orang punya harta yang melimpah, ya, tapi tidak punya sukacita damai sejahtera. Nah, bersyukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Ya. Karena dunia hanya memberikan kita sukacita ketika tadi semuanya baik-baik saja. Sedang hidup ini kan harus dua sisi, ya. Ada waktunya kita mengalami
ya tadi sukacita, ada duka cita, ya. Tetapi ini ketika kita memiliki sukacita, damai sejahtera Tuhan, maka dalam keadaan apapun engkau tetap bisa berkata, I am happy. Haleluya. Kita bisa berkata I am happy karena saya tahu dari dalam kita ada sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Nah, sukacita, damai sejahtera itu luar biasa dampaknya, saudara ya. Jadi jangan anggap remeh, saudaraku. Makanya saya bersyukur kita diingatkan terus oleh Papi untuk kita banyak apa? Senyum. Ya, yang tidak masuk menara doa Jumat tuh pasti nggak ngerti. Kehilangan berkat. Ditunggu ya. Oh, amin. Nah, ditunggu Jumat depan. Ayo bergabung di Menara Jumat. Ada berkat yang luar biasa, saudara, di sana. Nah, yang pertama di sini adalah sukacita, damai sejahtera itu baik bagi kesehatan. Ya kan? Nah, coba perhatikan. Saya dulu di kampung di Toraja ada tante saya itu sudah tua, sudah bongkok-bongkok, saudara. Tapi dianya itu masih apa ya, awet muda. Mukanya itu kalau kita lihat itu udah menyenangkan sekali. Karena dia orangnya suka senyum, ya, suka cita gitu. Nah, jadi kita lihat di sini baik bagi kesehatan kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah keringkan tulang kering. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi saudara, bukan cuma orang yang ada di sekitar kita yang senang kalau kita sukacita. Tuhan juga senang, amin. Jadi ingat ya, yang gak pernah sukacita, yang cemberut-cemberut tuh Tuhan tuh gak suka loh. Nah, jadi mari ya, tentu senyumnya itu bukan senyum tanpa sebab ya. Di jalan, di mana senyum, lama-lama diangkat polisi. Enggak ya? Iya dong, kan bingung tuh. Enggak ada apa-apa kok senyum terus. Nah, jadi saudara ini luar biasa. Nah, sehingga mari saya bilang tadi, ayo hati yang gembira ini baik bagi kesehatan saudara ya. Jadi kalau saudara ada sakit apa? Sakit. Ayo sukacita. Amin. Tetap memuji Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan karena semakin tadi ya kita tadi mengeluh ya, maka saudaraku itu tadi di firman Tuhan katakan mengeringkan tulang saudara. Itu bahaya ya. Oleh karena itu mari kita tetap menjaga sukacita ini. Amin. Sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan berikutnya saudaraku, sukacita, damai sejahtera itu juga baik bagi apa saudara? Hubungan sosial kita. Saya mau tanya saudara, senang mana kumpul sama orang yang sukacita apa orang yang ngamuk-ngamuk, cemberut-cemberut? Yang mana? Ya, sukacita. Amin. Jadi ayo kita belajar. Saya tahu nggak mudah saudara ya. Mungkin udah karakternya ada yang bilang, saya kan muka saya sudah dari sananya, sana mana? Itu kan sering jadi alasannya. Percayalah, di dalam diri kita ada satu sumber yang sama, sumber sukacita yaitu Roh Kudus. Amin. Ya mungkin tidak perlu samalah senyumnya apanya, enggak perlu saudara. Karena memang Tuhan sudah menciptakan kita unik-unik kan. Tetapi yang kalau hati kita melimpah dengan sukacita, pasti kelihatan dampaknya di luar. Betul enggak? Pasti. Nah oleh karena itu, mari saudaraku, ayo kita bangun lagi
hubungan sosial kita, apalagi di kul-kul saudara. Ya kalau perlu, kalau sebelum mulai salaman, rangkuman, ya. Tapi cipaka-cipiki hati-hati ya. Rangkulan. Aduh, salah kata lagi. Ternyata kalian teliti banget ya. Fokus benar. Tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan buat jemaatnya yang fokus. Ya, sorry ya saudara. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa kita tularkan. Amin. Sukacita itu bisa menular saudara. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang suka-suka cita, ya senyum, pasti sangat menyenangkan. Amin. Nah, oleh karena itu ayo yang latih ya, di kul-kul. Sebelum kul, latihan dulu. Gimana sih caranya kita membangun hubungan yang penuh dengan keakraban, penuh dengan sukacita, tapi kita tetap dalam koridor kekudusan Tuhan. Amin. Ya, anak-anak Tuhan pasti tahu batas lah ya. Bagaimana yang perlu kita lakukan. Nah, jadi ini dampaknya sangat luar biasa. Amin. Dan yang berikutnya ini yang luar biasa lagi bahwa sukacita damai sejahtera itu baik bagi saudaraku kerohanian kita. Nah, saudara kita baca firman-Nya dikatakan Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita selalu hidup dalam sukacita, maka saudaraku kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Karena tadi orang yang sukacita pasti itu nggak pernah berpikiran yang negatif, ya, berpikiran mustahil, tidak mungkin, ya. Tapi orang yang sukacita pasti akan selalu memiliki pikiran yang selalu ke depan, ya. Dia berpikir bahwa pasti Tuhan tolong, ya. Selalu ada pengharapan. Nah, jadi ketika kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, maka saya sangat percaya bahwa inilah orang-orang yang akan terus berdiri dengan tegak sebagai terang di tengah-tengah keadaan apapun. Amin, saudara. Nah, kita melihat berikutnya ya. Jadi yang pertama saudaraku, apa yang saudara terus miliki ya di dalam keadaan-keadaan yang dimana semua orang melihat keadaan gelap, tidak ada pengharapan. Kita tadi yang pertama, kita miliki paradigma yang baru. Selalu kita berpikiran positif ya. Karena saya percaya kalau pikiran kita positif akan diikuti dengan tindakan-tindakan yang positif juga. Amin. Berikutnya adalah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ya, semangat ya. Jadi kita baca firman-Nya, Ratapan 3 tadi ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Amin. Jadi saudaraku di sini, ya Yeremia mengatakan bahwa tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Amin. Saudaraku kita optimis, besok fajar pasti terbit. Amin. Kalau saudara menghadapi masalah, firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya Tuhan mau ajarkan saudara dan saya bahwa tenang, kesusahanmu hari ini pasti selesai, besok ada lagi ya yang baru daripada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu saudaraku ya setiap pagi
Kita perlu menyambut berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Amin. Oleh karena itu orang yang punya pengharapan, dia akan selalu memiliki kegairahan hari demi hari untuk mengikut Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena saya sangat percaya bahwa dia yakin bahwa selama masih ada Tuhan, pasti ada mujizat. Amin. Selama kita masih berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, percayalah, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang sangat baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Oleh karena itu, kalau kita mengalami proses, ya, untuk kita menjadi di dalam kita menjadi terang Tuhan, tetap optimis. Amin. Tetap semangat, ya. Semangat itu adalah satu kekuatan yang membawa saudara tidak pernah melihat ke belakang, bahkan tidak mau berjalan di tempat, tetapi engkau akan berlari maju. Amin. Kau akan terus maju dan melihat pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Amin. Nah, saudara, berikutnya adalah yang ketiga, saudaraku, orang-orang yang akan terus bisa berdiri menjadi terang Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja adalah orang yang mencari dan menanti-nantikan Tuhan. Kita baca dalam Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin ya saudara. Di sini saudara dikatakan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Mencari di sini saudaraku adalah kata kuncinya. Seringkali banyak orang datang beribadah, tetapi tidak semua orang datang mencari Tuhan. Nah, oleh karena itu mari pastikan waktu saudara dan saya, entah itu masuk di ibadah, masuk menara doa, ya, fokus kita adalah mencari Tuhan. Kita mau ketemu Tuhan, ya. Tuhan gambaran di sini bahwa orang yang mencari dan menanti-nantikan Tuhan, orang yang haus kepada Tuhan. Amin. Haus, ya. Gambaran orang yang kalau lagi haus gitu kan. Kalau kita lagi haus, saudara kalau haus tuh harusnya dikasih roti apa dikasih minum? Minum ya. Saya tahu orang yang haus sekalipun di situ masuk, wow semua makanan ada, ya kue-kue. Kalau dia belum ketemu minum air, dia belum minum, pasti dia masih mencari. Amin. Itulah gambaran kita dengan Tuhan. Orang yang masuk hadirat Tuhan dengan rasa haus pasti beda. Responnya dengan orang yang sekedar datang. Amin. Dan orang-orang yang akan terus memiliki kegairahan untuk dia terus menjadi terang di tengah keadaan yang tidak baik adalah orang yang mencari Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Amin. Karena saudaraku, ketika kita terus menanti-nantikan Tuhan, maka saya percaya ini gambaran orang yang mau berkata di hadapan Tuhan bahwa saya tidak bisa tanpa Tuhan. Amin. Sehingga ketika ini ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi atau orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa memancarkan terang dengan kekuatan kita, saudara. Tapi percayalah, ya, dan terang itu, lampu itu akan semakin terang, semakin bercahaya jikalau dia punya minyak yang banyak. Amin. Gambaran dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau hidup kita dipenuhkan dengan minyak surgawi, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita hidup dalam doa, pujian, penyembahan, maka saya percaya bahwa minyak Roh Kudus itu terus dan terus
mengalir, menyala melalui kehidupan kita. Dan itu akan membuat orang-orang saudaraku yang hidup dalam kegelapan akan melihat cahaya Tuhan. Amin. Akan melihat pertolongan Tuhan. Dan saya imani bahwa orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan, mau terus jadi terang, akan mengalami perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Dan dampaknya ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, apa saudaraku berikutnya? Akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Amin. Kita baca Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. 3, 2, 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Puji Tuhan. Kita perkatakan lagi tema saudaraku 2024, 3, 2, 1. Bangkit dan jadilah terang. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, dan saya persilakan kembali ya pemimpin pujian dan teman-teman.